ilustrasi AI generatif. Ratusan nyawa hilang karena bom rakitan saya. Video ini menggunakan deepfake Dr. Azari, pembuat bom asal Malaysia, dalam peledakan 7 bom, termasuk di Makassar, Bali, dan Jakarta. Sejak diposting tahun lalu, video ini telah disukai 120.000 kali. Extremists that many of us know already passed away, but many perhaps don't. That can create some sort of a psychological impact, I guess, towards the audience. Either they want to know more about the event and explore what exactly had happened, or they feel like sympathy, right? Dia mencermati tokoh-tokoh ini berafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Namun dia belum dapat menerka siapa pembuat video ini dan apa motivasinya. It might be like sympathizers. It might be just people like, leveraging AI to create content like on the platform without really thinking about what would be the potential impact of such content toward people that perhaps already have certain beliefs within themselves. Penggunaan teknologi komunikasi untuk propaganda ekstremis bukanlah hal baru. Kelompok ISIS misalnya menggunakan media sosial, YouTube, hingga aplikasi pesan instan untuk menyebar pesan dan merekrut orang. Kehadiran AI dikhawatirkan memperparah situasi ini. Sebuah kajian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mewaspadai 16 potensi penyalahgunaan AI oleh kelompok teroris. Selain digunakan untuk membuat konten deepfake atau menyebarkan hoax, AI juga dikhawatirkan digunakan untuk rekayasa sosial dan serangan cyber. Indonesia belum punya regulasi spesifik yang mengatur terorisme siber. Namun pemerintah rutin melakukan pemblokiran terhadap konten terorisme dan radikalisme yang dalam kurun Juni 2023 hingga Maret 2024 mencapai 5.700-an konten. Pemblokiran dilakukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan peraturan pemerintah turunannya. Namun aturan yang sama juga turut mengatur soal berita palsu alias hoax. Pengamat hukum seperti ini Bang, info bang, kebakaran ya bang di Jalan Mampang Perapatan 15 bang. Kobaran api membakar sebuah bangunan berlantai 2 yang dijadikan warung kelontong di Jalan Mampang 15, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Peristiwa ini bermula saat pemilik warung mengisi bensin eceran, namun di saat bersamaan terdapat seorang remaja yang bermain korek api. Percikan api ini langsung menyambar bensin eceran hingga menghanguskan warung kelontong beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain dengan menerjunkan 11 unit mobil serta 50 personil. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun seorang remaja yang bermain korek api telah diamankan warga. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Mampang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu malam. Api dengan cepat merambat ke permukiman lainnya akibat adanya lokasi dan banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu. Lokasi yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Bahkan petugas harus membongkar pintu rumah agar dapat memblokade api yang merembet ke bangunan lainnya. Hingga 2 jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat berhasil memadamkan api. Sementara yang kami dapat informasi dari warga, kurang lebih 10 rumah, dan yang terdampak itu hampir kurang lebih 4 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun tercatat sedikitnya 14 bangunan hangus terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran.
Namun sementara kebakaran terjadi diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemuda yang diduga merupakan juru parkir liar atau Pak Ogah ini berlari kencang saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Raya Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Beberapa juru parkir liar juga mencoba kabur dari kejaran petugas. Banyaknya petugas Satpol PP berpakaian preman membuat juru parkir liar dan pedagang asongan tak berkutik saat diamankan. Meski sempat kesulitan, namun petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan tersebut ke mobil patroli. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen mengingat kian maraknya juru parkir liar, pedagang asongan, hingga pengemis di jalan raya. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Ya, kita ketahui memang seperti itu. Kejadian-kejadian penertiban itu memang para Pak Ogah itu melihat daripada kita petugas itu akan selalu lari. Namun demikian kita sudah siasati, tadi beberapa personil kita arahkan untuk berpakaian preman agar mereka itu tidak terjadi kejar-kejaran oleh petugas. Karena kita ketahui kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pelanggar tersebut juga. Selanjutnya, 8 PMKS dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Mereka yang terjaring akan menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Jalan Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ia terpergok mencuri kabel di sebuah gardu listrik bersama satu rekannya. Warga curiga dengan aktivitas kedua pelaku yang tengah membongkar gulungan kabel di tepi jalan. Pria ini pun dibawa polisi ke Mapolsek Tambora bersama barang bukti satu gulungan kabel, besi, dan berbagai alat kunci. Sayangnya, satu pelaku lain berhasil kabur. Anggota kami sedang melaksanakan patroli di lapangan, kemudian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian kabel PLN. Kemudian anggota kami datang ke TKP, terus ditemukanlah satu orang yang sedang melakukan aksinya. Kemudian oleh anggota kami dilakukan penangkapan, terus kemudian berikut barang bukti dibawa ke komando. Pelaku kini diperiksa intensif di Mapolsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Petugas Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dan DKI Jakarta menertibkan kabel utilitas di sepanjang Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Penertiban digelar agar kabel yang semeraut dan melintang di atas trotoar ini dapat segera dimasukkan ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu di bawah permukaan tanah sehingga tidak membahayakan para pengguna jalan. Ini kurang lebih 1,5 kilometer kita lakukan. Sepanjang jalan Wijaya. Jumlah operator, 23 operator, dan 53 kabel tadi. Penertiban kabel utilitas serentak merupakan program telikasi yang terdampak pembangunan trotoar tahun anggaran 2024 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan guna menciptakan lingkungan kota Jakarta yang lebih tertata, estetika, dan nyaman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sandra Dewi sudah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjadi saksi dalam sidang suaminya Harvey Muiz. Suami Sandra, pengusaha Harvey Muiz, didakwa telah melakukan korupsi, pengelolaan timah hingga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain itu, Harvey juga didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya, Sandra Dewi. 15.000 apa 14.000? Waktu ditunjukkan slip itu, tidak ditunjukkan ya. Itu mungkin waktu tahun itu sekitar 14 atau 15.000 ya. Jadi kalau dirumuskan rupiah berapa totalnya? Jadi berapa juta US dollar dari itu? Dari yang 20 sampai 30 juta US dollar itu yang paling saya ingat
waktu ada transaksi Desember 2023 yang Pak Aon yang mulia, yang sekitar 200 miliar. 200 miliar ya? Iya. Kalau tapi yang 200 miliar yang lainnya? Yang di bawah 2023 saya tidak ingat ya. Ada lagi nama Aon ya, Pak Aon ya? Iya Pak Tamron. Tadi kan ada 5 perusahaan ya, saya sebutkan ya. Yang 5 perusahaan tadi saudara mengetahui bahwa itu perusahaan peleburan timah? Saya baru tahu setelah kasus ini ya mulia. Tinindo, Stanindo, RBT, VIP, dan SBS kan? Benar ya mulia. Oke ya. Kalau Pak Aon ini apa hubungannya dengan 5 ini? Setelah kejadian ini saya baru tahu dia itu adalah pemilik dari CT Venus ya mulia, CT VIP. Oh, VIP ya? Benar ya mulia. Oke, ya. Sebelumnya saya tidak tahu. Jadi gini, jadi saudara mengetahui bahwa Pak Aon. Tim kepolisian Polrestabes Medan memburu para remaja yang hendak tawuran di kawasan padat pemukiman di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polrestabes Medan yang cepat tiba di lokasi langsung meringkus 3 remaja. Saat berhasil ditangkap, 2 dari 3 remaja yang diringkus ternyata masih berstatus anak di bawah umur karena usianya masih di bawah 17 tahun. Dari tangan 3 remaja yang diringkus, tim sus anti begal dan geng motor menyita sebilah pedang dan 2 botol minuman yang hendak digunakan para pelaku sebagai bom molotov. Pihak kepolisian masih memburu beberapa remaja lainnya yang turut terlibat dalam geng motor ini. Hasil pemeriksaan polisi, kelompok geng motor yang hendak melakukan tawuran saling mengenal dan kerap berkomunikasi melalui media sosial setiap kali akan melakukan tawuran. Ya, berkat informasi masyarakat, tim kita segera keluar ke lokasi dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Yang kebetulan 2 masih di bawah umur, 1 yang dewasa inisial AJS. Mungkin berdasarkan hasil penanganan dari Satreskrim, ya, sekarang mereka menggunakan media sosial, ya, dengan menggunakan WA group, ya, seperti tadi kita dengar, ya, untuk mendapat chatting-chattingan dan setelah mereka berkumpul. Kuat dugaan kelompok geng motor ini hanya ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan aksi tawuran. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. CCTV merekam aksi kekerasan seorang pengasuh daycare terhadap seorang anak di sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Jalan Abadi, Kota Medan, Sumatera Utara. Video ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman, sang pengasuh memberi makan anak dengan cara dipaksa. Tak hanya sekali, pengasuh melakukan aksi ini berulang kali. Bahkan sang pengasuh turut memukul kepala dan mencubit hingga mengakibatkan sang anak memar di pipi dan dada. Berbekal hasil rekaman, orang tua korban melaporkan kejadian ke Polrestabes Medan. Di bulan September, saya minta refund, dia tidak ada. Cuman jawabannya refundnya itu masa habisnya 15 Oktober. Nah, saya jawab, oh yaudah Kak, nggak apa-apa. Itu sih. Nah, saya lapor langsung di malam itu juga di tanggal 2 Oktober. Jadi saya pelaporan itu tanggal 2 Oktober, bukan di semalam, bukan di tanggal 7. Menurut viralnya video ini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi. 3 saksi yang kita ambil keterangan, yaitu pelapor sendiri, tantenya, dan paman korban. Tandanya terlapor ini pengasuh anak korban, Pak, atau bagaimana? Ya, jadi ini orang tuanya menitipkan di tempat pengasuhan anak. Ini kan CCTV-nya banyak nih, Bang. Apakah pelakunya banyak juga atau hanya 1? Sementara masih pendalaman. Akan kita panggil ini terlapornya? Segera. Selanjutnya, polisi akan memanggil pengasuh sang anak guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini kasusnya masih di tahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada Selasa kemarin.
Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono, mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Heru, kalau tindak lanjut ke guru yang melakukan pelecehan seksual di Jakarta Utara gimana? Guru yang melakukan pelecehan seksual di mana? Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas nanti mekanisme administrasi maupun inspektorat. Akan diberhentikan, Pak? Udah pasti prosesnya. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. EDW pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ditangkap Polsek Gamping, Yogyakarta. Pria berusia 29 tahun ini merupakan guru tari warga asal Godean. Pelaku ditahan karena telah melakukan pencabulan kepada 22 anak di bawah umur dan melakukan hubungan sesama jenis. Aksi pelaku terkuak setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Kalau tersangka ini profesinya sebagai apa ini? Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Saya terpengaruh pornografi yang menyimpang sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya tidak target, namun siapa yang mau main ke rumahku aku ya tahu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa spray, pakaian tersangka, dan 1 unit CPU komputer. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di perapatan lampu merah di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat jelas sebuah minibus yang tidak mematuhi rambu lalu lintas menerobos saat lampu merah menyala hingga menabrak seorang pengendara motor. Kendaraan tersebut kemudian hilang kendali dan beralih jalur, lalu menabrak pengendara lain yang berada di jalur berlawanan. Pihak kepolisian setempat telah mengamankan barang bukti termaksud 4 kendaraan dan 1 sepeda motor guna penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut. Pada saat itu tiba-tiba menerobos lampu merah. Setelah menerobos lampu merah, pada saat menerobos tiba-tiba datang sepeda motor dari arah kiri, terus mengena ke bagian depan motor tersebut. Akhirnya mobil Calya yang dikemudikan oleh Budi mengarah ke lajur kanan, sehingga menabrak lagi 2 mobil di situ yang sementara antrian menunggu lampu merah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Polisi juga telah memeriksa pengemudi minibus untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Polisi menghimbau kepada masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati saat berkendara, terutama di persimpangan jalan yang memiliki resiko kecelakaan lebih tinggi. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pencuri uang kotak amal beraksi di Musola Al-Inayah di Jalan Inovasi, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, para pelaku masuk ke dalam musola melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Melihat tidak ada jemaah yang sholat, pelaku langsung melancarkan aksinya. Pak, itu ada itu ya? Juga sebenarnya 4 orang itu kayaknya. 4 orang, tapi bukan menduga kayak gitu, cuman reaksi itu berbarengan, nggak tahu yang 2 itu jemaah
biasa atau seperti apa datangnya belakangan setelah kotak amal udah keambil gitu kan. Nah, 2 kabur melalui motor. Nah, yang 2 ini termasuk komplotannya atau jemaah, saya kurang paham gitu kan. Tapi yang tergambar di CCTV itu 4 orang gitu kan. Pelaku berhasil mencuri uang diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kalinya terjadi dalam setahun. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan di lingkungannya, RT setempat dan pengurus musola akan lebih meningkatkan lagi perihal keamanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejumlah barang bukti seperti uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam, komputer jinjing atau laptop dan token bank ini disita petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dari sindikat judi daring atau judi online. Petugas juga meringkus 7 orang tersangka. Salah satunya adalah warga negara Tiongkok yang merupakan pengendali judi daring bernama website slot 8278. Ketujuh tersangka memiliki peran sesuai keahlian masing-masing. Dari hasil penyelidikan, server slot 8278 diketahui berada di Tiongkok dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Whale, Domino Poker, Gate of Olympus, dan beberapa permainan lainnya. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw, dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia. Sindikat ini diketahui sudah beroperasi selama 2 tahun dengan putaran uang mencapai 685 miliar rupiah. Para tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Sejak Juni 2024 hingga awal Oktober ini, Bareskrim Polri mengungkap 168 kasus perjudian daring dan menangkap 247 tersangka. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Brigjen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke sungai dengan sepeda motor di kawasan Jalan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi diduga pengemudi mobil tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat menghindari sepeda motor yang hendak menyeberang. Mobil yang dikendarai Andi Gunawan ini oleng dan menabrak sepeda motor milik Yohanes hingga akhirnya terjun ke sungai. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya datang ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi kendaraan dari sungai. Namun saat evakuasi berlangsung, tali sempat terputus hingga penyeret petugas.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Memang mungkin sudah rantai, jadi sehingga talinya ada yang miss hingga terlepas. Tapi secara keseluruhan proses evakuasinya seperti apa? Jadi untuk keseluruhan evakuasi alhamdulillah lancar. Ketika ada insiden tadi, alhamdulillah tidak ada korban atau personil yang dari kami yang tertimpa atau dan lain sebagainya aman. Setelah tali terputus, petugas berhasil mengevakuasi motor dan mobil yang terjun ke sungai. Akibat insiden ini, lalu lintas di sekitaran lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober demikian. Meski tidak mengetahui secara detail, Sufmi Dasko tidak menampik bahwa ada pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya, lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap box makanan, ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PJ Gubernur, Pak, ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat, di angka 25.000. Kemarin kita uji cobakan 15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemotongan tumpeng menjadi awal peringatan HUT ke-10 Partai Perindo di Palembang, Sumatera Selatan. Acara ini digelar sebagai bentuk perhatian dan ungkapan rasa syukur pengurus dan kader partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi
peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat ini. Sebagai bentuk rasa kekeluargaan dan keakraban, para kader pun diberi semangat dan motivasi. Kita harapkan kalau tahun ini juga bagian daripada evaluasi kita. Evaluasi bagaimana Partai Perindo ke depan, bagaimana Partai Perindo selama ini, dan segala kekurangan dan kelebihannya itu dievaluasi kembali. Setelah 10 tahun Partai Perindo ini, kami ikut bangga. Setelah melewati 2 kali pemilihan, inilah hasil terbaik yang kami berikan dari Kota Palembang. Dengan tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, menjadi bagian untuk evaluasi serta menjadikan partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tana Sudibyo ini untuk berbenah menjadi pilar demokrasi untuk Indonesia lebih baik ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Makanan khas Ramadan dan Lebaran kerap muncul di beberapa negara. Apa sebetulnya filosofi dari makanan khas Lebaran ini? Tidak seperti di negara-negara lain, perayaan Idul Fitri di Palestina selalu meninggalkan kesedihan. Tradisi Lebaran di Indonesia dan dunia. Saksikan semuanya di OMG episode kali ini. Ramadan yang selalu menarik minat wisatawan. Di Afghanistan ada satu panganan seperti sandwich yang disebut bolani. Inilah makanan yang kerap tersaji di bulan Ramadan hingga hari Lebaran. Bolani yang juga dikenal dengan sebutan periki merupakan jenis roti pipih berbentuk setengah bulan yang diisi dengan sayuran atau daging dan disajikan dengan saus yogurt kental. Bolani secara tradisional dimasak di atas wajan besi bundar yang disebut tawah. Saat menelusuri jalanan di Afghanistan, bolani akan mudah ditemukan lantaran sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat di sana. Terlebih saat bulan Ramadan, harga makanan ini cukup terjangkau, yaitu sekitar 20 sen dolar Amerika. Ya, setara dengan harga gorengan di Indonesia. Ketenaran street food ini bahkan menjadi idola masyarakat Afghanistan saat merayakan hari spesial seperti pesta ulang tahun, pernikahan atau hari raya Muslim seperti Idul Fitri. Biasanya makanan ini dimasak dengan isian bumbu tradisional seperti daun ketumbar, daun gandana, dan salah satu karbohidrat yang paling mengenyangkan yaitu kentang. Pada beberapa jenis, bolani juga diisi dengan labu sehingga cocok menjadi menu camilan yang sehat. Sementara itu, bolani membutuhkan berbagai bumbu seperti garam dan merica hingga penyertaan rempah-rempah seperti cabai dan ketumbar. Bolani yang merupakan perpaduan antara hidangan lasanya dan pizza ini biasanya disajikan dengan aneka saus untuk menambah rasa pedas, yaitu saus yang terbuat dari campuran bahan seperti yogurt, ketumbar, bawang putih cincang, perasan air lemon, dan garam. Terkadang saus berbahan dasar yogurt dicampur dengan potongan paprika dan daun mint, serta daun ketumbar, sehingga menimbulkan rasa seperti dasar cuka pedas. Pemirsa, dari Afghanistan kita bergeser ke negeri panda China. Di negara China, para pemeluk Islam juga merayakannya dengan meriah meskipun kelompok minoritas. Sajian yang wajib ada adalah sup lamian. Pemirsa, lamian merupakan mie panjang yang pembuatannya ditarik berkali-kali dengan tangan. Adonan mie yang kalis ditarik-tarik dengan kedua tangan sehingga memanjang sampai 1 meter, kemudian dilipat hingga 7 kali. Hasilnya berupa mie panjang dengan tekstur kenyal. Lamian biasa disajikan dengan disiram kuah kuning kemerahan, warna merahnya berasal dari campuran chili oil yang kenyal. Mie ini sangat gurih karena kuahnya terbuat dari kaldu dan diberi taburan kacang cincang ataupun wijen, dan juga irisan daun bawang. Untuk rasanya, sup lamian memiliki sensasi pedas yang menyengat.
Nah pemirsa, dari China kita bergeser ke Timur Tengah. Jika orang Indonesia identik dengan sajian kue nastar, maka berbeda dengan halnya warga di negara seperti Palestina. Inilah kue mamol, camilan wajib bagi warga Palestina saat perayaan Idul Fitri. Mamol juga populer di Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak. Makanan manis ini berbentuk bulat, diisi dengan kurma atau kenari, pistasio, dan kacang-kacangan. Lapisan luarnya ditaburi gula putih halus. Mamol juga kerap dijadikan bisnis oleh ibu-ibu untuk mendapatkan uang selama Ramadan dengan membuat dan menjual kue ini kepada orang lain. Mamol seolah menjadi salah satu bagian terpenting dari perayaan Idul Fitri di Timur Tengah, meskipun kondisi sulit masih dihadapi oleh orang-orang Palestina di tengah kondisi perang. Meski banyak pula toko roti yang menjual mamol di jalur Gaza, kebanyakan perempuan Palestina lebih memilih buat sendiri di rumah untuk melestarikan suasana pesta di rumah mereka. Nah, sekarang mari kita tengok negeri sendiri. Apa saja makanan khas yang tersaji saat Lebaran? Siapa yang tak sabar menyantap ketupat dan opor ayam yang gurih? Ternyata dua hidangan ikonik saat Lebaran ini memiliki makna yang mendalam. Bagi umat Muslim, Idul Fitri berarti menyambut kemenangan dan kembali ke hari yang suci. Saling memaafkan kesalahan atas perkataan dan perbuatan menjadi cara untuk membersihkan diri. Selain memaafkan dan dimaafkan, ada juga tradisi menyajikan hidangan Lebaran yang nikmat untuk disantap bersama keluarga. Hidangan seperti ketupat dan opor ayam menjadi sebagian yang ikonik dan tak boleh absen dari meja makan. Ternyata ketupat dan lauk pauknya memiliki makna mendalam dari hanya sekedar sajian Lebaran. Lebih dari sekedar hidangan, ketupat dan lauk pauk pelengkapnya juga menjadi catatan penyebaran agama Islam melalui ajaran Wali Songo. Ketupat menjadi salah satu media dakwah dalam bahasa rupa bentuk yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Tetapi ketupat sendiri tidak hanya diperkenalkan oleh Wali Songo, melainkan sudah hadir sejak sebelum masa Hindu-Buddha di Indonesia. Refleksi dari arti kata laku papat ini dapat diartikan sebagai permintaan maaf yang dilakukan pada momentum Lebaran. Permintaan maaf terhadap pendengaran, tingkah laku, ucapan hingga hati manusia kepada manusia lainnya. Penggunaan janur pada kulit ketupat dan diisi dengan beras yang mengeluarkan aroma khas juga dikaitkan dengan Dewi Kemakmuran. Setelah memaafkan, diharapkan akan mendapatkan berkah, kesuburan, kemakmuran, dan keagungan. Ketupat juga tak lepas dari lauk pauk pelengkap yang menambah komplit kenikmatan rasanya. Lebih berkembang pesat di Pulau Jawa, lauk pauk pelengkap ketupat juga tak lepas dari hidangan khas Jawa, salah satunya opor ayam. Opor ayam sebenarnya makanan yang berakar pada akulturasi budaya. Kehadiran hidangan bernama opor ayam berkaitan erat dengan suburnya pohon kelapa di Nusantara dan olahan daging ayam yang disajikan secara turun-temurun. Budaya meminta maaf yang berkembang di Jawa ini juga menjadi media yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Makna yang tidak berbenturan dengan budaya Jawa dan agama Islam ini memudahkan Wali Songo untuk masuk dan mengenalkan arti kesucian dengan saling memaafkan di tanah Jawa. Pemirsa, begitulah makanan yang kerap tersaji saat Lebaran di beberapa negara. Ternyata makanan bukan melulu perihal asupan untuk perut kita. Lebih dari itu, makanan Lebaran memiliki filosofi yang tinggi. Selamat berlebaran, semoga berkah untuk kita, keluarga, dan seluruh umat manusia. Seperti di negara-negara lain, perayaan Idul Fitri di Palestina selalu meninggalkan kesedihan. Lantas, bagaimana Idul Fitri dilaksanakan di negeri para nabi 3 tahun terakhir?
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Idul Fitri dirayakan di seluruh dunia, termasuk di Palestina. Kali ini kita akan melihat bagaimana perayaan Idul Fitri di Palestina dilakukan dari tahun 2019 lalu hingga saat ini. Belasan ribu warga Palestina menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Pusat Informasi Palestina, Palinfo 05, Juni 2019 melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel atau IDF mempersulit warga yang hendak menunaikan sholat Id di Masjid Al-Aqsa. Sejumlah warga bahkan dilarang masuk ke kompleks suci tersebut. Warga berdatangan dari berbagai wilayah, dari kota suci Al-Quds, kota Palestina yang diduduki tahun 1948, serta sebagian kecil lainnya berasal dari tepi barat, di mana Israel hanya mengizinkan warga lansia tepi barat untuk berkunjung ke Yerusalem. Suara takbir menggema dari Masjid Al-Aqsa. Warga terlihat memenuhi halaman, koridor, dan kubah batu, serta seluruh kompleks Baitul Maqdis. Khatib Al-Aqsa dalam khutbahnya menjelaskan perkembangan situasi terakhir di Masjid Al-Aqsa pasca serangan massal dari kelompok Yahudi ekstremis pada 27 Ramadan tahun 2019. Minggu 2 Juni 2019, puluhan warga Gaza luka-luka akibat bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa setelah pasukan IDF mengizinkan ribuan penduduk Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa. Lembaga Wakaf Islam Palestina menjelaskan kepolisian Israel membuka gerbang Al-Maghribi di Masjid Al-Aqsa, lalu mengerahkan pasukan khusus IDF untuk melindungi penduduk Israel yang memaksa masuk ke Al-Aqsa. Menurut keterangan saksi mata, dalam waktu 1 jam, 400 penduduk Israel sudah masuk ke dalam masjid dan jumlah mereka bertambah hingga lebih dari 1.000 orang. Melihat hal ini, ratusan warga Palestina yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa sejak sholat subuh mulai bangkit dan meneriakkan takbir. Warga juga berupaya masuk musola Al-Qibli untuk melindungi diri. Namun, kepolisian Israel kemudian menutup lokasi tersebut dengan rantai besi serta menembakkan puluhan bom suara dan gas air serta peluru karet ke dalam musola tersebut. Puluhan warga luka-luka dan 3 lainnya ditangkap. Idul Fitri 1443 Hijriah disambut penuh sukacita oleh umat muslim di berbagai belahan dunia. Muslim di sejumlah negara yang tengah dilanda konflik juga turut merayakan Idul Fitri dengan gembira. Umat muslim di Palestina mengawali Idul Fitri dengan sholat Id di kawasan Masjid Al-Aqsa, Yerusalem.
Usai sholat, warga saling bersalaman. Sejumlah warga juga membagi-bagikan permen kepada anak-anak yang ikut sholat Id. Keramaian saat Idul Fitri juga terlihat di jalur Gaza. Jalanan dan pasar dipenuhi warga. Meski demikian, banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak mampu membeli banyak barang saat Idul Fitri tahun 2022. Daerah Palestina ini sangat bergantung pada impor. Wilayah ini bahkan sudah rentan sebelum perang Ukraina karena berada di bawah blokade ketat Israel Mesir yang dimaksudkan untuk mengisolasi Hamas di kawasan ini. Hampir 120.000 Muslim melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada hari Jumat 21 April 2023 pagi. Bagi umat Islam, Al-Aqsa mewakili situs tersuci ketiga di dunia. Sejak Jumat dini hari, Muslim Palestina dari segala usia berangkat untuk sholat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa. Administrasi Wakaf Islam Yerusalem mengumumkan bahwa sekitar 120.000 Muslim melakukan sholat Idul Fitri di masjid tersebut. Usai sholat, umat Islam di kompleks masjid saling mengucapkan salam Idul Fitri diiringi takbir. Mustafa Guleren, seorang warga Turki yang melakukan sholat di Al-Aqsa mengatakan sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana rasanya menghabiskan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan di Yerusalem dan di Masjid Al-Aqsa. Ketegangan yang meningkat setelah pasukan Israel menyerbu Al-Aqsa dan secara paksa mengusir jamaah. Serangan Israel di masjid memicu tembakan roket dari jalur Gaza dan Lebanon. Kemudian Israel membalas dengan serangan udara. Orang-orang Palestina menuduh Israel secara sistematis berupaya untuk Yahudisasi Yerusalem Timur dan melenyapkan identitas Arab dan Islamnya. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Israel menganeksasi seluruh kota pada 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Selama beberapa dekade, rakyat Palestina menghadapi serangkaian kebijakan brutal Israel, termasuk penyitaan tanah, pemisahan, penjarahan ekonomi, dan pembangunan pemukiman ilegal. Israel terus melanggar hak asasi warga Palestina, termasuk hak anak-anak Palestina yang diintimidasi, dipukuli, ditangkap, dan bahkan dibunuh oleh pasukan Israel. Tentara Israel sering menyerang komunitas Palestina, membunuh warga Palestina tanpa memberlakukan sanksi atau hukuman yang jelas. Israel juga telah menerapkan blokade ilegal terhadap Gaza, mengubah wilayah tersebut menjadi penjara terbuka yang sering dibom dalam kampanye pembunuhan massal. Bahkan warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel pun menghadapi konsekuensi apartheid Israel, yaitu diskriminasi di semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan penting lainnya. Warga Palestina juga tidak diberi kebebasan bergerak di tanah air mereka. Serangkaian pos pemeriksaan, penghalang jalan, jalan terpisah, tembok apartheid, dan sistem perizinan yang sewenang-wenang menghalangi mereka untuk bergerak bebas antara Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Bagi umat Islam, Al-Aqsa adalah tempat tersuci di dunia, dan hari ini dimulailah perayaan Idul Fitri tepat setelah bulan suci Ramadan. Beberapa tradisi berkelindan dengan ajaran Islam. Lantas, tradisi menarik apa saja di beberapa negara saat perayaan Idul Fitri di beberapa negara? Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Kasih kesempatan ke Brigjen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Semua abas di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Umat muslim di seluruh dunia merayakan keistimewaan Hari Raya Idul Fitri setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin Anda sudah cukup familiar menyebut Idul Fitri dengan istilah Lebaran. Istilah Lebaran memang sudah cukup populer dan identik di Indonesia. Namun, apa makna Idul Fitri yang sesungguhnya? Sebelum membahas perihal makna, mari kita lihat tradisi umat Islam dalam perayaan Idul Fitri di seluruh dunia. Dan mari kita mulai dari negeri ini. Hari Raya Idul Fitri atau yang populer di Indonesia dengan sebutan Lebaran berasal dari akar kata lebar yang bermakna agar di hari raya kita harus berdada lebar lapang dada. Sifat lapang dada untuk meminta dan sekaligus memberi maaf kepada sesama. Tradisi Lebaran yang terkenal di Indonesia adalah mudik. Istilah mudik dikaitkan dengan kata udik yang artinya kampung, desa atau dusun. Dalam istilah Jawa, mudik juga diartikan sebagai singkatan dari mulih dilik yang artinya adalah pulang sebentar. Mudik merupakan momen yang ditunggu setiap perantau untuk kembali ke kampung halaman dan melepas rindu untuk bertemu keluarga. Maka tidak heran, demi mudik ini beragam moda kendaraan digunakan. Transportasi publik seperti kereta dan pesawat bahkan sudah dipesan setidaknya 2 bulan sebelum Lebaran tiba. Ketupat dan halal bihalal merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dalam merayakan Lebaran. Ketupat bermakna ngaku lepat yang artinya adalah mengaku bersalah. Makna ini bersimbol dalam bentuk makanan ketupat yang dihidangkan kepada para tamu atau diantarkan kepada sanak saudara sebagai bentuk permohonan maaf. Menerima dan memakannya dimaknai sebagai penerimaan dan pemberian maaf. Ketulusan dalam meminta dan memberi maaf perlu dihadirkan dalam hati. Ketulusan ini perlu menghadirkan sikap tawadu, yakni rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih dari yang lain. Tunjangan hari raya atau yang biasa kita sebut dengan THR adalah hak pendapatan pekerja yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya menjelang hari raya. Tradisi bagi-bagi THR juga berlaku dalam masyarakat secara umum, khususnya pada anak-anak. Biasanya, orang yang lebih dewasa dan sudah bekerja memberikan salam tempel berupa uang kertas baru kepada anak-anak. Tradisi selanjutnya yaitu ziarah kubur atau nyekar ke makam keluarga dan leluhur yang telah tiada. Tradisi nyekar ini biasanya dilakukan sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau setelah sholat Idul Fitri. Tak jarang pula kita lihat banyak orang-orang yang berziarah ke makam dengan membawa bunga-bunga atau kemenyan. Hingga kini tradisi sungkeman masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia.
Sungkeman Lebaran dimulai dari orang yang lebih muda meminta restu dan maaf pada orang yang lebih tua. Secara teknis, cara sungkem Lebaran dapat digambarkan dengan duduk bersimpu atau berjongkok sambil mencium tangan orang yang lebih tua. Istilah sungkem sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti sujud atau tanda bakti. Sebagai sarana melatih kerendahan hati, sopan santun serta menghilangkan sifat egois. Intinya makna dari tradisi sungkem Lebaran yakni wujud penyesalan dan permintaan maaf dari segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Pemirsa, dari Indonesia kita geser ke India. Kita akan lihat bagaimana tradisi Idul Fitri di negeri para dewa ini. Malam penuh keceriaan dan kegembiraan yang dikenal sebagai Chandrat menyala dengan kebahagiaan di seluruh Pakistan dan sebagian India. Tradisi yang sangat dinanti ini melibatkan berbagai kegiatan yang membawa keluarga dan teman-teman bersama-sama untuk merayakan kedatangan bulan suci Ramadan. Chandrat yang secara harfiah berarti malam bulan adalah momen khusus yang terjadi setelah sebulan penuh puasa dan ibadah selama Ramadan. Pada malam ini umat Islam di Pakistan bersiap-siap untuk menyambut Idul Fitri dengan penuh semangat dan sukacita. Salah satu ciri khas Chandrat adalah kunjungan ke pasar malam yang menjual berbagai macam barang, mulai dari pakaian tradisional hingga hiasan rumah dan makanan khas Idul Fitri. Pasar-pasar malam ini menjadi pusat kegiatan di berbagai kota besar seperti Lahore, Karachi, Islamabad, dan Rawalpindi. Salah satu tradisi yang paling ditunggu-tunggu pada Chandrat adalah mehndi atau seni menghias tangan dengan henna. Wanita dan anak-anak perempuan berkumpul di salon atau di rumah-rumah untuk mendapatkan desain henna yang indah pada tangan mereka, menambah sentuhan keindahan pada suasana perayaan. Sheer kurma atau puding kurma adalah panganan yang biasanya disajikan di India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Berbeda dengan sajian Lebaran di Indonesia yang umumnya bercita rasa gurih, asin, dan sedikit pedas, sheer kurma memiliki rasa manis. Rasa manis ini berasal dari buah kurma dan susu cair yang digunakan sebagai bahan utama. Secara sekilas, sheer kurma adalah hidangan mirip puding. Sheer kurma orisinal dibuat dengan 3 bahan yaitu susu, bihun, dan kurma. Nah, agar cita rasanya bervariasi, biasanya sheer kurma juga menggunakan beberapa jenis kacang-kacangan seperti pistachio, kacang mete, dan kacang almond. Beberapa orang juga menambahkan kelapa dan buah-buahan kering dalam hidangan ini. Karena menggunakan kurma dan susu, sheer kurma memiliki rasa manis yang alami. Kuah susu pada sheer kurma terkadang dicampur dengan kunyit atau kapulaga untuk menambah cita rasa. Sementara bihunnya dipotong pendek-pendek sehingga lebih mudah dimakan. Di beberapa negara muslim di Asia Selatan, tidak terkecuali di India, sheer kurma disajikan dan disantap setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Lebaran tak hanya dirayakan di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai negara termasuk Turki. Sebagai tradisi, menyambut Lebaran di Turki, warga merayakannya dengan festival gula. Seker Bayram atau festival merupakan cara warga Turki memeriahkan Idul Fitri. Biasanya saat Lebaran tiba, warga Turki akan saling mengantarkan manisan ke keluarga dan kerabat sambil bersilaturahmi. Tradisi ini diduga sudah ada sejak abad ke-18. Dalam bahasa Indonesia, Bayram memiliki arti perayaan, sementara seker berarti manisan. Festival ini juga tak lepas dari berbagai makanan khas Turki yang didominasi dengan makanan serba manis. Di antara makanan khas tersebut adalah Turkish Delight dan baklava. Pemirsa, warga Turki juga menyambut Lebaran dengan cara yang serupa seperti warga Indonesia. Mereka akan mengenakan pakaian terbaiknya, saling mengunjungi keluarga, tetangga, sahabat, dan kerabat juga berziarah ke makam. Namun pemirsa, jika kita telaah di antara tradisi-tradisi yang dilakukan jelang hingga perayaan Idul Fitri, ada kesamaan di antara banyak bangsa ini, yakni azas kesamaan derajat serta tradisi saling memaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat meraih hari kemenangan, semoga umat manusia diberkahi kedamaian. Nah pemirsa, sampai di sini kisah dan informasi menarik dalam episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus OMG dengan kisah dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.
terbesar di dunia yang tingginya mengalahkan gedung. Seni parkour dan sisi gelap. Walrus, mamalia laut dengan gading yang terus tumbuh hingga 20 tahun. Saksikan semuanya di OMG episode kali ini. Hingga 5 juta tahun yang lalu, sebuah ruang bawah tanah terbentuk saat air sungai yang mengalir di atas batu kapur menembus patahan dan melarutkan batu gamping. Aliran air ini menciptakan lubang berukuran raksasa di dalam pegunungan. Perluasan akibat erosi dan keruntuhan yang berkesinambungan lebih cepat dari sapuan air yang mengalir. Air mengalir mengikuti retakan di bawah tanah, melarutkan jaringan terowongan gua. Pemirsa, inilah Gua Son Doong yang dalam bahasa Vietnam berarti Gua Sungai Gunung. Gua ini terletak di Taman Nasional Phong Nha Ke Bang, Provinsi Quang Binh, Vietnam. Gua Son Doong dinyatakan sebagai gua terbesar di dunia dengan panjang mencapai 3,8 km, dengan lebar sekitar 90 meter, dan pada beberapa bagiannya memiliki tinggi hingga 180 meter. Gua Son Doong ditemukan oleh penjelajah dari Inggris pada tahun 2009 setelah ditunjukkan jalan masuk oleh petani lokal. Gua ini dinyatakan lebih besar dari Gua Deer Cave di Taman Nasional Gunung Mulu, Kalimantan. Walaupun penduduk lokal telah mengetahui keberadaannya sejak lama, namun mereka tidak berani masuk karena suara sungai yang mengalir di dalamnya begitu kencang, sehingga cukup mengintimidasi. Peneliti Inggris sendiri tidak dapat menemukan ujungnya pada pertama kali mereka melakukan ekspedisi karena beberapa bagian dari gua tertutup air. Gua Son Doong terbentuk dari air sungai yang mengikis kars batu kapur. Dalam prosesnya membentuk fitur geologi yang unik dari formasi rumit stalagmit dan stalaktit hingga ruang bawah tanah yang sangat besar. Batuan licin berlumut serta jurang 10 meter terletak di pintu masuk gua yang diselimuti hutan Taman Nasional Phong Nha Ke Bang seluas 857 km persegi. Di pintu masuk selatan, Sungai Rau Tuong, sungai bawah tanah dengan bilah dinding batu kapur penuh ukiran alam setinggi 6 meter. Sedangkan di bagian tengah gua terdapat Taman Edang. Ini merupakan hutan di dalam gua yang terbentuk akibat runtuhnya atap Hang Son Doong dan menciptakan lubang sedalam 450 meter dengan lebar mencapai 200 meter serta membiarkan cahaya masuk. Taman ini memiliki pepohonan setinggi 30 meter menutupi kerucut dinding. Tembok besar Vietnam yang terletak di pintu utara